بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Masyarul muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita awali berjumpah kita siang hari ini dengan memuji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat hidayah inayahnya semata. Siang hari ini kita mampu melangkahkan kaki kita memenuhi undangan Allah Subhanahu wa taala serta untuk berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita pergunakan waktu yang sangat istimewa ini, yang dimuliakan Allah ini, untuk kita tingkatkan kualitas iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Jumat hari ini merupakan hari pertama di bulan Syawal, yang berarti kita saat ini tengah merayakan Idul Fitri, ditandai dari terbenamnya mentahari di ufuk barat. Bulan Ramadan telah meninggalkan kita, maka tidak ada kata yang pantas kita ucapkan selain ungkapan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita telah diberikan umur panjang oleh Allah, sehat walafiat jasmani rohani kita, sehingga dapat beribadah di bulan Ramadan dengan penuh khusyuk, dengan ikhlas, semata-mata beribadah karena Allah Subhanahu wa taala. Berbagai macam ibadah telah kita lakukan di bulan Ramadan, seolah-olah waktu itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Sejak kita makan sahur siang hari, lalu kemudian di malam hari kita tarawih qiyam Ramadan, tadarus Al-Quran, kita beriktikaf serta bersedekah. Itulah amalan-amalan yang banyak kita lakukan di bulan Ramadan. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, amalan yang baik yang telah kita lakukan selama bulan Ramadan ini rasanya sudah terbentuk di dalam diri kita, karena kita sudah 1 bulan penuh memenuhi kehidupan kita dengan amalan-amalan baik yang wajib maupun yang disunahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka amalan-amalan baik itulah marilah kita pergunakan, kita jadikan sebagai tabiat kehidupan kita, yaitu amalan-amalan yang sudah terbiasa kita lakukan di bulan Ramadan. Jangan kemudian hanya menjadi wajah indah sesaat yang kemudian setelah Ramadan meninggalkan kita, lalu wajah yang indah itu berubah kembali menjadi wajah yang tak indah lagi.
Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk di dalam Al-Quran. Di dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wala takunu kallati naqadat ghaslaha min ba'di quwwatin ankasa." Jangan seperti perempuan-perempuan yang mengurai benang-benang yang telah dipintal dengan kuat, yang telah dirajut dengan rapi, lalu dia cerai-beraikan kembali. Dan itulah yang diingatkan Allah Subhanahu wa taala. Selama bulan Ramadan kita merajut benang-benang itu, yaitu benang-benang takwa. Kita susun dengan rapi benang-benang itu. Lalu di hari Idul Fitri kita kenakan sebagai busana takwa kehidupan kita. Jangan kemudian benang yang sudah kita susun rapi itu kita jerai berikan kembali, yang tidak lagi berbentuk rapi dan bagus. Inilah peringatan Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa yang kita lakukan? Tugas kita pasca Ramadan tidak lain adalah melestarikan amalan-amalan ibadah di bulan Ramadan. Ini lebih berat dibandingkan kita merajut benang-benang di bulan Ramadan. Mempertahankan katanya lebih berat daripada merebut sesuatu. Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk bahwa sebagai seorang mukmin, sebagai seorang muslim, tidak ada waktu untuk beristirahat. Dari pekerjaan satu maka berpindah kepada pekerjaan yang lain. Itulah yang seterusnya kita lakukan. Kalau ingin istirahat, kelak kita di dalam kehidupan akhirat, itulah waktu kita beristirahat. Karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran, misalnya setelah apa yang dilakukan setelah ibadah haji. Ibadah haji yang begitu mulia itu, yang ketika wukuf di padang Arafah, lalu dosa-dosa itu diampuni Allah Subhanahu wa taala. Segala doa akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi apa kata Allah di dalam Al-Quran? Fa idza qadaytumus shalah fa idza qadaytum manasikakum fadhkurullah. Setelah kalian tunaikan manasik-manasik haji itu, kalian berpindah, lalu jangan lupa senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak kemudian setelah kita menunaikan manasik-manasik haji itu, dosa-dosa kita telah diampuni Allah Subhanahu wa taala, lalu kita lupakan Allah Subhanahu wa taala. Tidak demikian. Tetapi Allah berpesan, setelah kalian keluar dari Arafah, setelah kalian melaksanakan, menunaikan manasik-manasik haji, maka tetaplah kalian senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu pula setelah solat, Allah juga berpesan kepada kita, fa idza qadaytumus shalah fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum. Setelah kalian tunaikan ibadah salat, apa yang mesti kita lakukan? Tetap kata Allah Subhanahu wa taala, fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum. Jangan kemudian lupakan Allah Subhanahu wa taala. Tetap istiqamah kalian berzikir, ingat Allah Subhanahu wa taala. Menghiasi hidup kalian dengan senantiasa berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Menjalankan syariat-syariat Allah, menjalankan hukum-hukum Allah. Tidak durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah orang-orang yang berzikir kepada Allah, qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Baik ketika kalian sedang berdiri beraktivitas, kalian sedang duduk, maupun kalian sedang berbaring, maka ingat Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitu pula setelah salat Jumat ini, apa pesan Allah di dalam Al-Quran?
Fa idza qudiyatis shalah fadhkurullah fa idza qudiyatis shalah fantasiru fil ardh wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Setelah kalian tunaikan ibadah Jumat, jangan kemudian setelah langkah kaki kita meninggalkan salat Jumat, lalu perbuatan-perbuatan kita tidak terkontol, tidak kemudian mengingat Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalian hiasi kehidupan kalian dengan berzikir kepada Allah, zikran katsiran, bahkan zikir yang banyak di tengah-tengah aktivitas kehidupan kita. Fadhkurullah, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala di tengah-tengah kita menjalankan profesi kita masing-masing, maka di saat itulah kita senantiasa berzikir kepada Allah. Itulah nilai-nilai Jumat yang mesti kita bawa di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau kalian ingin sukses, ini kata Allah Subhanahu wa taala, fantasiru fil ardi wabtaghu min fadlillah fadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Kalau kalian berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kalian akan menjalankan profesi itu sebagaimana dikehendaki Allah Subhanahu wa taala. Itulah jalan kesuksesan bagi seseorang yang senantiasa mentaati kaidah-kaidah hukum Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah, mengapa Allah Subhanahu wa taala berpesan seperti itu? Karena di dalam kehidupan kita tidak lepas dari pengaruh makhluk-makhluk yang lain yang senantiasa menggoda kita. Sehingga Allah senantiasa berpesan kepada kita, hiasi kehidupan kalian dengan senantiasa berzikir kepada Allah. Allah tunjukkan di dalam Al-Quran, walaqad adalla minkum jibillan katsira, bahwa telah banyak manusia yang telah disesatkan oleh setan di dalam kehidupan ini. Karena itu waspadalah, setan senantiasa menyesatkan sebagian besar dari manusia itu. Kalau seseorang sudah melupakan Allah, maka yang masuk menyertai dirinya bukan lagi keimanan, bukan lagi fatwa-fatwa kebaikan, tetapi setan yang membisikkan keburukan ke dalam hati kita. Jamaah ini rahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan setan itu ketika membisikkan ke dalam hati manusia, mereka sangat telaten sampai manusia itu tergiur dan terbawa di dalam bujuk rayu setan ini. Apa yang dilakukan setan di dalam mempengaruhi manusia? Thumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an samailihim wa la tajidu aktsaruhum syakirin. Setan akan mempengaruhi manusia dari depan, digodanya manusia dari depan. Setan akan mempengaruhi dari belakang. Kalau tidak bisa dari depan, setan akan berpindah mempengaruhi dari belakang. Kalau tidak bisa dari belakang, setan melakukan pengaruhnya dari kanan kita dan dari kiri kita. Dibuatlah manusia itu ragu tentang kehidupan akhirat. Kalau sudah ragu tentang kehidupan akhirat, maka manusia akan melakukan kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala, melanggar tata aturan Allah, sudah mulai meninggalkan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Setan akan membuat manusia ragu terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala, terhadap hukum-hukum Allah, sehingga mereka itu mudah untuk melanggar. Mana yang halal, mana yang haram, dia pun terabas saja, karena sudah mulai ragu dengan hukum-hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Setan membuat diri manusia silau terhadap kehidupan dunia ini. Dia akan mementingkan kehidupan dunia daripada kehidupan akhiratnya. Inilah godaan rayuan setan agar manusia ikut di dalam kehidupan akhirat itu tidak ke surga Allah Subhanahu wa taala,
tetapi mereka akan bersama-sama setan, bersama-sama iblis masuk ke dalam neraka. Jamaah ini rahmati Allah Subhanahu wa taala. Cukuplah Ramadan sebagai bekal kita untuk kehidupan setahun ke depan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari godaan setan, diberikan kekuatan iman lahir dan batin kita sehingga kita masih mampu melestarikan amalan-amalan di bulan Ramadan untuk kehidupan yang akan datang. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hambanya yang muttaqin, yang dipersiapkan surga bagi kita. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza fastaghfirullah wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadha an-nabiyil karim abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi. Amma ba'd fa ya ibadallah, usini wa iyyakum bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kami ingin cerita kembali apa yang dialami oleh sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di saat Ramadan itu akan meninggalkan dirinya. Satu dengan yang lain di dalam keadaan yang gelisah. Itulah sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengapa gelisah? Karena mereka tidak tahu apakah ibadah yang selama sebulan suntuk itu dia lakukan dengan sungguh-sungguh itu akan diterima Allah Subhanahu wa taala. Semua kita tidak tahu apakah ibadah kita selama bulan Ramadan itu diterima Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, begitu pula sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu sempat berteriak-teriak di masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hadapan sahabat-sahabat yang lain. Dia mengatakan kepada sahabat-sahabat yang lain, siapa di antara kita ini yang ibadahnya diterima Allah Subhanahu wa taala? Tentu di antara mereka tidak ada yang berani menjawabnya. Siapa yang ibadahnya diterima Allah Subhanahu wa taala? Bagi yang mengetahui bahwa ibadahnya di bulan Ramadan diterima Allah, maka kita patut mengucapkan selamat kepadanya atas diterimanya ibadah di bulan Ramadan. Tetapi kalau ibadah itu tidak diterima Allah Subhanahu wa taala, karena Rasulullah pernah mengatakan, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju'i wal atas. Berapa banyak orang yang berpuasa di bulan Ramadan tapi hanya mendapatkan lapar dan dahaga saja. Sehingga para sahabat takut dan cemas tentang ibadahnya ini. Kalau ada di antara kita yang ibadahnya tidak diterima Allah Subhanahu wa taala, maka kita juga patut memberikan ucapan berbelasungkawa, kesedihan kita bersama bahwa ibadah yang dilakukan selama sebulan itu tidak diterima Allah Subhanahu wa taala. Karena itu hanya satu harapan dari para sahabat yang kemudian menjadi renungan kita semua di akhir Ramadan. Kita tangisi ketika Ramadan itu pergi meninggalkan kita. Kita takut tentang ibadah kita ini yang kita lakukan sebulan suntuk itu. Apakah kita hanya mendapatkan capek? Tetapi para sahabat mengatakan hanya kepada Allah mereka mengharap.
Sehingga ketika datang satu Syawal, Idul Fitri, maka satu dengan yang lain saling berjabat tangan dengan iringan doa, taqabbalallahu minna wa minkum. Itulah harapannya. Mudah-mudahan ibadahku selama bulan Ramadan, begitu pula ibadah kalian diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang patut kita ucapkan ketika kita bertemu dengan saudara kita, saling doakan satu dengan yang lain. Mudah-mudahan ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Jemaah yang dirahmati Allah, marilah kita akhiri khutbah Jumat di hari Idul Fitri ini dengan memanjatkan doa. Mudah-mudahan doa kita diijabah Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah fid dunya wal akhirah. Tawaffana musliman wa ahikna bis salihin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata mal abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.